Apa yang membuktikan seseorang masih hidup? Apakah nafas atau selembar kertas yang telah disahkan oleh negara? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sebuah fakta yang sangat gelap dan mengerikan, bahwa di luar sana terdapat jutaan manusia hantu. Mereka masih bernafas, namun tidak pernah diakui keberadaannya. Mereka hidup tanpa akte kelahiran, tanpa kartu identitas atau paspor, di mana kemudian tanpa kertas-kertas itu, di mata sistem global, seseorang dianggap tidak pernah dilahirkan. Dan dengan demikian, jika mereka diculik, dibunuh atau mati kelaparan, maka tidak ada data yang berubah. Negara tidak akan mencatat kehilangan, karena sejak awal mereka tidak pernah dilahirkan. Fakta semacam ini terjadi di tempat paling dekat dengan denyut nadi Indonesia, tepatnya di kawasan Sabah, Malaysia. Hanya terpisahkan selat sempit dari Kalimantan Utara, wilayah ini menjanjikan ilusi kemakmuran bagi ratusan ribu pekerja migran, khususnya dari Indonesia serta Filipina bagian selatan. Selama puluhan tahun, mereka datang, bekerja menguras keringat di ladang-ladang sawit yang luas tanpa tepi, atau menerjang ombak demi menggantungkan hidup pada hasil laut. Namun, di balik kontribusi ekonomi triliunan ringgit dari industri minyak sawit yang menyokong Malaysia, ada harga berdarah yang dibayar secara diam-diam. Bayangkan seseorang bekerja di ladang sawit ilegal, hingga kemudian ia jatuh cinta, menikah secara agama tanpa dokumen resmi, dan memiliki seorang anak. Dari sini, masalah pertama mulai muncul. Pasangan ini hampir tidak mungkin melahirkan anak itu di rumah sakit pemerintah. Itu karena menginjakan kaki di fasilitas negara, itu sama artinya menyerahkan diri pada polisi, lalu berakhir di pusat detensi imigrasi dan kemudian dideportasi. Maka pada akhirnya, anak itu lahir di gubuk reot di tengah perkebunan, dibantu oleh dukun beranak tanpa secarik surat keterangan kelahiran. Bagi negara asalnya, yaitu Indonesia dan Filipina, anak ini tidak tercatat. Dan bagi negara tempat ia memijak bumi, yakni Malaysia, ia segera menyandang status penyusup ilegal. Anak ini secara resmi menjadi stateless atau tidak bernegara. Dan itu berarti bahkan sejak pertama menghirup oksigen bumi, masa depan anak ini sudah tamat. Saat anak-anak sebayanya memiliki identitas resmi pergi ke sekolah dengan seragam rapi, belajar membaca dan menulis, maka anak-anak tanpa negara ini memanggul buah kelapa sawit yang beratnya bisa mencapai belasan kilogram. Pintu sekolah negeri terkunci rapat bagi mereka. Undang-undang tidak mengizinkan anak tidak berdokumen untuk duduk di bangku sekolah pemerintah. Beberapa NGO bahkan berjuang mati-matian mendirikan pusat pembelajaran alternatif, namun itu pun seringkali berada di bawah ancaman penggusuran. Jika mereka sakit keras, demam berdarah atau tifus, orang tua mereka harus membuat pilihan iblis, antara membiarkan anak itu bertarung nyawa tanpa medis, atau membawanya ke rumah sakit dan bersiap membayar biaya warga asing yang mencekik, dengan risiko dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dan malangnya, ketiadaan identitas bukan sekadar masalah birokrasi. Ini menjadi semacam kutukan generasi. Kutukan ini berulang dari kakek ke ayah lalu ke anak. Mereka lahir dalam kemiskinan ekstrim, tidak bisa mendapatkan pendidikan, tidak bisa mendapat pekerjaan legal dengan gaji yang layak, dan akhirnya kembali menjadi buruh kasar ilegal. Mereka membangun gedung-gedung tinggi di kota Kanibalu, namun tragisnya mereka dilarang masuk ke dalamnya. Mereka menanam sawit yang diekspor ke seluruh dunia, namun tidak mampu membeli susu untuk adik mereka sendiri. Lebih malang lagi, tragedi ini tidak hanya milik kaum pendatang. Di daerah perairan Sabah, hidup suku Bajau Laut, manusia perahu nomaden yang telah mengarungi lautan Sulu selama berabad-abad, jauh sebelum konsep negara dan perbatasan ditemukan oleh manusia modern. Namun, ketika garis imajiner ditarik di atas peta, lautan mereka menjadi terbelah. Mereka tiba-tiba dituntut untuk memiliki paspor.
Dan karena gaya hidup nomaden dan ketidaktahuan akan birokrasi, puluhan ribu suku bajau laut kini tidak memiliki negara di tanah leluhur mereka sendiri. Gubuk-gubuk air mereka dibakar oleh otoritas, dan mereka diusir seperti hama dari laut yang pernah menjadi satu-satunya rumah yang pernah mereka kenal. Jika tragedi di Sabah didorong oleh eksploitasi ekonomi, maka di semenanjung Indochina, di mana perbatasan membelah rimbunnya hutan tropis antara Thailand dan Myanmar, tragedinya jauh lebih gelap. Karena di sini, stateless lahir dari rahim peperangan dan genosida. Myanmar adalah negara yang terbakar dari dalam. Sejak kemerdekaannya, junta militer telah melancarkan kampanye pembersihan etnis dan perang saudara tanpa henti, melawan berbagai kelompok minoritas seperti Karen, Shan, dan tentu saja, tragedi paling memilukan abad ini adalah etnis Rohingya. Tragedi ini membuat jutaan manusia lari menembus hutan, menghindari hujan peluru dan desa-desa yang dibakar, melintasi sungai Moi untuk mencari suaka di Thailand. Mereka berakhir di kamp-kamp pengungsian seperti Maila yang telah berdiri selama lebih dari 3 dekade. Ini bukan lagi tempat singgah darurat, melainkan sebuah kota penjara yang terisolasi dari dunia luar. Di dalam kamp inilah generasi baru lahir. Bayi-bayi itu menghirup nafas pertama mereka di bawah terpal plastik yang lusuh. Kendati demikian, itu bukanlah bagian yang menyedihkan. Masalah utamanya, Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 secara sistematis melucuti hak kewarganegaraan etnis tertentu, terutama Rohingya, menjadikan mereka sebagai satu-satunya populasi tidak bernegara terbesar di dunia yang sengaja dihapus oleh pemerintahnya sendiri. Di sisi lain, Thailand yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 menganggap mereka sebagai pendatang gelap, bukan seorang pengungsi. Dengan demikian, anak-anak ini terperangkap di dalam apa yang disebut sebagai area tanpa tuan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak pernah melihat kota dan juga tidak pernah melihat laut. Bagi mereka, dunia hanyalah radius beberapa kilometer yang dikelilingi kawat berduri dan dijaga oleh tentara bersenjata. Jika mereka melangkah keluar dari garis batas kamp untuk mencari kayu bakar atau pekerjaan, maka mereka bisa ditangkap, dipukuli, disiksa, atau bahkan dihabisi. Secara hukum, mereka adalah anomali ruang dan waktu. Mereka menempati ruang secara fisik, menghabiskan oksigen, membutuhkan makanan, namun dalam basis data demografi global, mereka adalah kosong. Mereka tidak memiliki negara untuk pulang, karena rumah mereka telah diratakan dengan tanah. Dan mereka tidak punya negara untuk menetap, karena tanah pijakan mereka telah menolak mengakui keberadaannya. Kendati demikian, semua narasi kelam ini masih belum menyentuh puncak dari penderitaan mereka yang sesungguhnya. Karena bagian paling gelap dari narasi hidup mereka adalah realita yang sering disembunyikan oleh laporan-laporan manis di layar televisi. Saat hukum negara membuang sekelompok manusia, maka tidak akan ada yang menyambut mereka dengan tangan terbuka, kecuali mereka yang bernama sindikat kriminal. Dalam dunia bawah tanah, ekonomi gelap yang bernilai ratusan miliar dolar, tidak ada komoditas yang lebih berharga daripada manusia yang tidak bisa dilacak. Maka, anak-anak stateless menjadi semacam cawan suci bagi kartel perdagangan manusia. Maksudnya, jika sebuah sindikat menculik anak warga negara biasa, anak yang memiliki akte kelahiran, KTP, dan orang tua yang tercatat, tentu saja akan ada laporan orang hilang. Polisi akan segera bergerak, dan media akan merilis banyak foto. Dari sini akan ada jejak digital, CCTV, serta perburuan. Dan ini berisiko cukup tinggi bahkan bagi sindikat berpengalaman sekalipun. Namun, jika mereka menculik anak stateless di perkebunan Sabah atau dari desa-desa tak berpagar di perbatasan Thailand-Myanmar, maka tidak akan ada yang terjadi. Orang tua anak itu tidak akan berani melapor ke polisi. Itu karena datang ke kantor polisi berarti menunjukkan status ilegal mereka sendiri.
Mereka akan ditanya paspor, izin tinggal, dan ketika mereka tidak bisa menunjukkan, maka merekalah yang akan dijebloskan ke penjara. Sindikat kriminal mengetahui fakta psikologis ini dengan sangat baik, dan mereka menggunakan ketakutan ini sebagai senjata utamanya. Anak-anak ini adalah hantu, dan siapapun tidak bisa melaporkan penculikan seorang hantu. Pada gilirannya, ribuan gadis stateless dari perbatasan akan berakhir di rumah-rumah bordil di kota-kota besar Asia Tenggara. Tanpa identitas, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka masih di bawah umur. Mereka dihilangkan, diberi nama palsu, dan menjadi budak hingga tubuh mereka menjadi hancur. Sebagian dari mereka akan berakhir di jalan ibu kota yang sibuk, dalam bentuk anak-anak kecil yang mengemis di lampu merah, atau mereka yang dipekerjakan di pabrik-pabrik garmen gelap yang jendelanya selalu tertutup. Jika pabrik itu digerebek, anak-anak ini tidak bisa dideportasi karena tidak ada negara yang mau menerimanya. Mereka ditahan dalam limbo birokrasi sebelum akhirnya kembali ke siklus yang sama. Belakangan ini, ribuan pemuda tanpa dokumen di perbatasan Thailand, Myanmar, Kamboja diculik dan dipaksa bekerja sebagai penipu online di komplek-komplek kejahatan yang dijaga milisi bersenjata. Mereka disiksa, disetrum, dan dihabisi jika target tipuan tidak tercapai. Dan tragisnya, jasad mereka yang telah dihabisi dibuang ke sungai tanpa ada kedutaan yang mencari. Hari ini, kita hidup di era di mana kita bisa melacak posisi sebuah paket dari benua lain dengan presisi hitungan meter melalui telepon pintar. Bahkan, cukup mudah bagi kita untuk memetakan struktur DNA manusia. Namun paradoksnya, di era hiperkonektif semacam ini, ada puluhan juta manusia di bumi yang secara legal tidak ada. Kisah anak-anak di Sabah dan perbatasan Thailand-Myanmar adalah cermin retak bagi peradaban manusia modern. Mereka menelanjangi kegagalan moral dari konsep negara bangsa yang selama ini sangat diagungkan. Garis perbatasan yang awalnya diciptakan untuk mengatur administrasi manusia, kini telah bermutasi menjadi mesin pemotong rumput yang menebas eksistensi kelompok yang paling lemah. Bagi kita yang hidup dalam privilege kewarganegaraan, kertas yang disahkan oleh pemerintah hanyalah syarat untuk membuka rekening bank atau membeli tiket pesawat. Namun, bagi anak-anak pekerja ladang di Sabah yang bersembunyi di balik pohon sawit saat sirine polisi berbunyi, atau bagi anak-anak kamp pengungsi di Maila yang menatap nanar ke balik kawat berduri, selembar kertas itu adalah segalanya. Ia adalah tameng dari eksploitasi, tiket untuk bermimpi, dan yang paling fundamental, pengakuan bahwa mereka adalah manusia. Maka, jika sejarah masa depan menulis ulang bab tentang abad ke-21, mereka tidak hanya akan mencatat perang nuklir atau revolusi kecerdasan buatan. Mereka akan mencatat dengan tinta merah bahwa pada puncak keemasannya, manusia pernah membiarkan jutaan anak-anaknya lahir ke dunia hanya untuk menjadi hantu di tanah kelahiran mereka sendiri.